memberikan tutorial untuk pemotretan makanan dan minuman. Perkara kita membuat pemotretan makanan intinya dan minuman, tentu tidak bisa lepas dari semua keterkaitan dengan keindahan dari makanan tersebut. Jadi bagaimana menatanya, terus bahan-bahan apa saja, platingnya apa saja, terus backgroundnya bagaimana, pencahayaannya bagaimana, terus kamera apa, white balance apa yang kita pakai, dan semua itu harus semua berhubungan. Tidak boleh. Oke, kita pindah lokasi ya, karena di situ tuh banyak suara-suara yang tidak bisa saya cover. Ada gongongan anjing ya, ada suara motor, banyak lagi lah intinya. Nah, kita kembali pada topik kita bahwa makanan bukan hanya kita konsen pada makanan atau teknis dari fotografi, tapi dikombin sekaligus. Nah, kita harus mengenal ingredientnya dulu. Di sini salad. Ya, salad itu intinya banyak komponennya. Jeruk, ada ada wortel, ada apel. Nah, di sini jadi kita harus bisa membangun suasana dari makanan yang kita akan dokumentasikan. Kita mulai dari sudah ingredient tadi, terus kita mulai untuk saya menggunakan sumber cahaya itu cahaya matahari. Jadi di sini difilter oleh pohon, jadi di sini tidak kena langsung direct ke makanan. Jadi suasananya jadi diffuse atau menyebar ya, jadi tidak terjadi spot cahaya di sini. Oke, mengenai cahaya kita sudah bahas, itu alami ya, jadi alami. Terus background menyesuaikan, ini di belakang rumah saya, di belakang rumah. Jadinya tempatnya cukup luas intinya untuk memotret, bahkan sangat luas sekali ya. Tentu kalian nggak harus mencari tempat yang luas, dimaksimalkan. Yang penting tata cahaya ada ya, terus background mendukung ya. Terus kita rancang kembali apa pendukung dari makanan itu ya, memakai kamera yang intinya speknya biasa saja, intinya kit dari bawaan dari produsennya. Saya menggunakan Fuji X-T20. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus membangun white balance dulu. White balance itu nada keseimbangan, berarti nada keseimbangan harus kita sesuaikan di sini. Apakah kita mau dia terlihat netral, terlihat dingin dengan biru, atau terlihat hangat dengan kita mengubah white balance-nya. Nah, kebetulan white balance saya biasanya menggunakan Kelvin karena kebiasaan saya menggunakan Kelvin. Atau yang kalau tidak biasa untuk menggunakan Kelvin, kita bisa menggunakan preset yang tersedia. Jadi ada cloudy, direct sunlight, fluorescence, luminescence. Nah, simbol-simbolnya itu ada. Nah, nanti kalian lihat, cek di YouTube, di Google. Jadi kalian bisa mencari white balance, pengertian white balance yang lebih detail intinya. Dia menggunakan white balance, di balance-nya di 5600 ya, 5600. Nah, itu agak hangat ya, jadi hangat. Jadi agak hangat. Nah, yang kedua adalah saya menggunakan lensanya 1855. Jadi 1855, terus bukaannya yang maksimal ada 2,8 ya, 2,8. Jadi itu sangat cukup sekali untuk memotret makanan ini. Angle atau sudut pandang ini biasanya dari atas banyakkan ya, dari atas ya. Jadi kalau kita bisa lihat angle dari atas itu ya gini, angle dari atas. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan angle yang dari rata-rata memandang ya? Kalau rata-rata memandang kita lihat sendiri. Nah, kalau rata-rata memandang seperti ini, jadinya kontur dari makanan atau detail dari makanan tidak akan terlihat. Jadi kebanyakan kemarin tugas yang kalian buat itu kebanyakan mengambil eye level, yaitu rata-rata memandang. Nah, kita naikkan lagi sedikit. Nah, seperti ini, kita naikkan lagi sedikit. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa detail dari makanan itu, baik kita mau zoom seperti ini, kita tidak akan kehilangan detail dari makanan itu. Salad ya salad, buah ya buah kelihatan. Nah,
Kalau misalkan ayamnya dihilangkan dengan frame yang terlalu banyak seperti ini misalkan, tentu tidak akan baik. Nah, kita harus lihat dulu. Kalau kita mau framing seperti ini, dia masih kelihatan. Oke, nah kita naikkan. Nah, ini termasuk high angle ya. Kalau ini high level ya. Apalagi di bawah gini nggak mungkin kita memakainya ya. Karena saya memakai lensa yang 1855 dari normal ke tele, jadi saya gampang sekali untuk membuat makanan itu jadi bagus, jadi detail atau yang jadi wide, gampang sekali. Ya, saya akan memakai diafragma yang tidak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar itu berarti kalau besar nilainya kecil, jadi 2,8 saya tidak akan memakai itu. Terus saya memakainya di 6,4 dan 5,6 karena cahayanya saat ini sangat bagus sekali, cuaca sangat mendukung sekali. ISO, jangan lupa ISO adalah satuan kepekaan cahaya. Jadi semakin besar nilai dari angka ISO itu akan semakin peka sekali. Nah, kalau siang hari seperti ini cukup kita menggunakan yang di 250, 250 atau 320 ya. Terus kecepatannya kita, kalau saya di sini yang paling enak adalah di 250. Karena saya berpikir bahwa nanti saya akan ada editing. Jadi untuk meningkatkan brightness kontras saya masih bisa handle di pasca editing. Ya, pasca pemotretan maksud saya. Ya, jadi kita bisa maksimalkan di editing. Jadi usahakan pada pemotretan itu kita tidak over sekali cahayanya atau kita tidak under sekali cahayanya. Bagaimana menciptakan normal, foto normal. Jadi kelihatan kalau di nyatanya seperti ini, di kamera juga seperti ini. Ya. Oke. Nah, yang pertama adalah shot yang pertama. Oke. Saya masih di mode video. Sorry. Ya, masih di mode video. Saya ubah sekarang ke mode pemotretan. Oke, jangan lupa paling dasar adalah fokus. Yang kemarin itu banyakkan fokusnya nggak fokus ke makanan. Oke, pertama. Oke, saya menggunakan di 250. Di 250 masih menggunakan 250. Oke. Ya, ini detailnya. Jadi ini detailnya menggunakan high angle. Oke, jadi kalau kita mau menggabungkan suasana, bisa menggabungkan suasana dikit. Oke, fokusnya jangan lupa fokus intinya. Oke, ini fokus. Oke, ini fokus. Oke, dan suasana seperti ini. Jadi makanannya seperti ini ya. Jadi makanannya seperti ini. Jadi kita lihat dulu seperti apa. Nah, kalau kalian bosan untuk menggunakan background yang di sana, kalian bosan menggunakan di meja, kalian bisa explore dulu. Yang penting tangan kita juga bagus juga intinya. Oke, ini saya menggunakan tangan. Oke. Jadi makanan pertama adalah salad ini. Oke, salad ini. Detailnya jangan lupa detailnya. Ya. Detailnya jangan lupa. Makanan kedua, makan rumahan. Jadi saya pakai ayam goreng, pepes pindang. Ya, intinya adalah di sini juga perlu bagaimana kita menghiasnya. Jadi bukan perkara makanan aja, bagaimana kita menata di plating itu, di piringnya. Jadi pemilihan piringnya ini kayaknya gaya-gaya vintage gitu ya. Piringnya gak vintage karena makanan rumahan ya. Nah, kalau kalian ingin
pertama adalah kalau kita ingin suasana tetap seperti ini, yang penting adalah makanan ini kita sajikan dengan baik. Jadi komposisi kita pikirkan. Oke, ini detailnya. Nah, biasanya kita kalau motret makanan, nah nasi biasanya jadi over dia kalau seperti nasi. Oke, jadi ada beberapa angle yang kita pakai. Oke, ini makanan rumahan. Oke, ini makan rumahan. Nah, jangan lupa kalau kita motret seperti ini, pikirkan backgroundnya. Kalau memang ada anjing di sini, hilangkan anjingnya. Ya, Leng. Leng. Ya, jadi hilang. Oke. Jangan lupa fokus. Oke. Jangan lupa fokus. Nah, ini agak ribet dia. Ini agak ribet ya. Jadi sausnya kita tuangkan di sekitarnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita perlu biar nggak meluber seperti ini dia. Nah, tapi kita akan angle-nya nggak apa-apa sih. Kita angle-nya di sini dia. Ya. Nah, angle-nya di sini. Oke, kita lanjut pada tadi makanan, kita lanjut pada minuman. Ya, saya mau beli minuman dulu karena di rumah nggak ada minuman yang gini, cuma air putih aja. Kita beli minuman mungkin yang sederhana aja. Kalau di sini disebut dengan es buruh, ya, atau es campur. Ya, kenapa disebut es buruh? Karena buruh-buruh itu beli es yang 2.200, 2.500, yang murah-murah lah intinya. Oke, kita cut dulu sebentar. Oke, kita sudah kembali lagi pada esnya. Ini sudah di prepare. Intinya kita pakai yang seadanya es buruh. Ya, ini es buruhnya cuma ditata kembali, di retouch kembali dengan ada potongan jeruk, terus ditambah es, sedotan, terus pengemasan dari gelasnya. Nah, ini akan meningkatkan nilainya. Kalau sudah dikemas seperti ini akan baik. Misalkan kayak kemarin ada yang Floridina ya. Oke, ini esnya. Oke. Jadi udah di prepare, ini esnya ya. Segar nggak? Segar nggak? Oke, ini esnya. Oke. Jadi kita langsung aja potret karena ini udah mendung sekali. Ya, jadi kita potret aja. Nah, kita cari sumber cahayanya dulu. Nah, sumber cahaya. Nah, di sini posisi yang paling enak karena cahaya datang dari sana, dari barat. Ya, terus kita rubah sedikit. Nah, kita percobaan pertama kita motret aja dulu. Nah, ini masih kamera, masih video lagi. Oke, kita rubah mode shutternya. Ya, kita rubah menjadi single seperti shutter single. Ya. Oke. Nah, percobaan pertama. Nah, kita koreksi. Habis itu kita koreksi. Ya, habis koreksi ini apa yang sekiranya kurang. Nah, kita perlu kurangnya di sini, dia terlalu mendominasi di sini arah ini. Jadi kita posisikan ini untuk mendapatkan, kita putar sedikit untuk mendapatkan posisi jeruk yang baik. Oke. Nah,
agak ke pinggir dikit biar dapat suasana hijaunya. Minuman seperti ini angle-nya jangan terlalu ke atas, jadi antara eye level dan high level ya. Kalau dia high ini ya, jelas dari karakter ini nggak akan kelihatan, jadi kita posisinya ini. Ya, posisi yang paling enak ini ya, cahaya ada di belakang, jadi beningnya ini akan kelihatan bagus. Ya, terus kita cari posisi yang potret seperti ini. Oke, ini detail. Oke, minuman pertama. Itu adalah minuman pertama. Oke. Nah, untuk pemanisnya kita akan menggunakan nih. Ya, jadi merah ini yang kita gunakan karena nggak ada sirup, kita gunakan minuman soda aja untuk pemanisnya. Oke, dituangkan. Keseluruhannya sekarang. Oke, ini bentuk keseluruhannya. Oke, seger nggak? Seger nggak? Nah, seger nggak? Seger nggak? Seger banget nih. Ya, seger banget nih. Ya, ditambah dengan alamnya ini ya. Sorry, di 402,8 di layar ini masih bagus ya. Oke, percobaan pertama. Tetap. Jangan takut untuk misalkan nggak bagus fotonya, angle-nya nggak bagus, ya kita bisa pindah-pindah. Jangan saklek gitu ya. Sudah dikit lah. Nggak tahan bro. Ya, percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ya. Oke. Jadi saya motretnya dari arah sini lah sekarang. Jadi karena backgroundnya nggak terlalu kontras lagi, jadi ada suasana kayu, suasana gininya bagus sekali. Angle-nya juga jangan terlalu atas seperti ini, dia akan mati ya. Oke, berapa yang kita mau cover? Oke, bagus. Oke. Oke, ini udah cukup. Nggak banyak, nanti bingung sendiri milihnya. Jadi kalau udah bagus fotonya jangan bingung-bingung lagi ya. Oke, nah itu menggunakan kamera. Jadi saya akan menggunakan HP sekarang. Nah, bagi yang nggak punya kamera, kita bisa memaksimalkan HP. Ya, karena HP sendiri sekarang kita lihat bahwa megapikselnya udah besar. Jadi kita motretnya pakai HP sekarang. Oke. Kita motret pakai HP, apakah bisa?
sekali kita mau pakai tangan biar kayak kekinian gitu ya, kekinian gitu ya, ada tangannya gini ada pemandangannya biar kelihatan mewah-mewah gitu, padahal sebenarnya belakang rumah. Nah, tapi hasilnya oke juga, kita lihat hasilnya oke juga ya, hasilnya oke juga nih. Nah, tuh lihat hasilnya oke juga, instagramable juga kan. Yang penting ada niat bro, jangan dikalahkan dalam situasi ini. Yang penting kita punya niat ya, yang penting kita niat dan usaha. Jadi kalau kalian punya niat aja tanpa usaha nggak bisa akan berhasil. Jadi kita maksimalkan apa yang ada di sekitar kita hari ini. Oke, terima kasih, semoga ada ilmu yang masuk. Ciao ciao.